Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Magang 2 IAIN Kediri yang beranggotakan Setia Evifatur Roifah, Gina Sutia, Mu'asisul Khairiyah, Ubaidillah, Salsabila Aida Hasya, dan Ainina Fitriyatul Izzati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di MI An-Najah Johor Wates Kediri. Latar belakang dan tujuan dari Magang 2. Program Magang 2 di sekolah merupakan suatu program dalam pendidikan prajabatan guru atau pendidik yang dirancang untuk melatih para calon pendidik agar menguasai kemampuan keguruan yang utuh dan terpadu. Sehingga setelah menempuh pendidikan, mereka telah siap secara mandiri untuk mengemban tugas sebagai guru atau pendidik. Program ini merupakan salah satu program akademis yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri IAIN Kediri. Magang 2 ini bertujuan agar mahasiswa memiliki kompetensi akademik kependidikan dan kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi melalui yang pertama telaah kurikulum dan silabus, yang kedua penyusunan perangkat pembelajaran atau RPP, yang ketiga strategi pembelajaran dan sistem evaluasi, dan yang keempat pengembangan perangkat pembelajaran melalui partisipasi dalam mengembangkan RPP, media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Hasil telaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru serta telaah strategi pembelajaran. Kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam dunia pendidikan formal, kurikulum memegang peranan yang penting demi tercapainya kesuksesan belajar. Seiring berkembangnya zaman, kurikulum sering mengalami perubahan. Kurikulum yang sedang berlaku saat ini adalah kurikulum 2013 revisi atau yang biasa dikenal dengan K13 revisi. K13 revisi menitik beratkan pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan perilaku. Perangkat pembelajaran adalah komponen yang harus disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Dalam Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah disebutkan bahwa penyusunan perangkat pembelajaran merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, strategi dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode kegiatan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, sehingga definisi strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Strategi pembelajaran di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Telaah sistem penilaian dan rancangan RPP. Sistem penilaian dalam proses pembelajaran adalah sebuah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam mengambil keputusan. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan. Untuk teknik dalam penilaian mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu sikap. Sikap ada 2, yaitu spiritual dan sosial. Selanjutnya pengetahuan dan keterampilan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik.
Setiap pendidik atau guru pada suatu lembaga pendidikan formal berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. Gunanya untuk pembelajaran berjalan dengan lancar. Pengembangan media pembelajaran dan bahan ajar. Media pembelajaran merupakan alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar. Media pembelajaran juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik, sehingga dapat mendorong proses belajar. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami jika hanya menggunakan ucapan verbal. Bahan ajar merupakan suatu bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis digunakan pendidik dan peserta didik dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Bahan ajar adalah salah satu faktor penting dalam keefektifan sebuah pembelajaran. Tidak adanya bahan ajar dalam proses pembelajaran tentunya akan mempengaruhi kualitas pembelajaran. Keberhasilan suatu pembelajaran tentunya tidak hanya dipengaruhi oleh pendidik saja, melainkan bahan ajar yang digunakan oleh pendidik. Baik, selanjutnya pengembangan lembar kerja peserta didik dan pengembangan penilaian. Lembar kerja peserta didik atau LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga akan terbentuk interaksi yang efektif antara peserta didik dengan pendidik atau guru, dan dapat meningkatkan aktivitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar. Lembar kerja peserta didik ini adalah salah satu komponen belajar yang sangat penting. Lembar kerja peserta didik dapat berupa panduan untuk latihan pengembangan aspek kognitif maupun panduan untuk mengembangkan semua aspek pembelajaran. Setiap kegiatan yang berlangsung pada akhirnya ingin diketahui hasilnya. Demikian pula dalam pembelajaran. Untuk mengetahui berhasil tidaknya seseorang yang belajar, harus dilakukan pengukuran dan penilaian. Dengan pengukuran hasil belajar, maka akan dapat diketahui tingkat penguasaan tentang materi yang telah dipelajari. Perangkat penilaian merupakan komponen terakhir yang terdapat dalam RPP. Komponen ini sangatlah penting bagi guru karena inilah penentu kemampuan peserta didik. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang telah teman-teman sampaikan di atas tadi. Nah, dari kegiatan magang 2 ini, kami sebagai pelaksana magang 2 yang bertempat di MI An-Najah ini akan memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang telah kami amati. Nah, MI An-Najah merupakan sebuah sekolah madrasah ibtidaiyah yang berada di Desa Joho, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dan tentunya di MI An-Najah ini sudah terakreditasi sekolahnya, yaitu dengan tingkat akreditasi A. Dari pelaksanaan kegiatan magang 2 yang sudah kami lakukan di MI An-Najah ini selama 2 minggu, tentu kami mendapatkan beberapa kesimpulan dari hasil pengamatan kami, yaitu kurikulum yang telah digunakan di MI An-Najah ini sudah sesuai standar pendidikan, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru, strategi pembelajaran, sistem penilaian, RPP, media pembelajaran, bahan ajar, lembar kerja peserta didik, dan perangkat penilaian sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses pembelajaran juga berjalan dengan efektif, dan tentunya peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, menerima penjelasan yang disampaikan oleh guru itu cukup memahamkan bagi peserta didik, sehingga siswa di sini dapat menangkap dengan mudah apa yang telah disampaikan oleh beberapa guru yang telah kita amati di sekolah ini. Di MI An-Najah juga memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang mengarahkan pada minat dan bakat peserta didik. Di antaranya bidang ekstrakurikuler di MI An-Najah yaitu seperti pramuka, olahraga,
bidang kesenian, bidang keagamaan, dan bidang pramuka. Dari hasil penelitian yang kami lakukan di sekolah ini, tentu di MI An-Najah ini sudah sangat baik, mulai dari kegiatan, pembelajaran, alat-alat yang digunakan atau media, bahkan penyampaian atau penguasaan guru ketika menyampaikan materi itu sudah sangat baik. Mungkin begitu kesimpulan dari teman-teman yang telah disampaikan tadi. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.